tadi bangunnya kesiangan nih. Iya, Bu. Kenapa? Main Malah ngapain? main game, Bu. Main game, Bu. Sudah. Tuh. Berarti udah siap ya untuk memulai pelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Siap ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa sebelum kita mulai materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa yang nggak datang hari ini? Firda, Bu. Firda? Iya. Oh, ya. Kenapa dia? Ada keterangan? Izin, Bu. Ada Saudaranya nikah, Bu. Izin? Iya. Izinnya ke siapa? Kok nggak sampai sama saya? Ketua kelas, Bu, sama Dina. Oh ya, ngomong ke Dina? Iya, Bu. Oh ya udah. Tadi bilang ya Firdanya kalau izin itu disampaikan ke saya ya, walaupun chat itu nggak apa-apa. Yang penting dia kasih tahu saya. Ya, baik, Bu. Dari kawan Ibu, Bu. Dari kasih kemarin. Itu dia izin sama wali kelas, Bu, makanya. Oh iya. Wali kelas bilang sama ketua kelas. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau review dulu pelajaran di minggu lalu. Di sini anak-anak Ibu ada yang masih ingat nggak pelajaran kita di minggu lalu itu mengenai apa? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Bina juga lupa? Iya lupa, Bu. Dinda? lupa, Bu. Lupa semua ya? Baik tugas, Bu, jadi lupa. Oke. Minggu lalu itu kita belajar mengenai permasalahan umum tentang ekonomi. Nah, Iya, iya. di minggu ini kita akan belajar mengenai permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan. Kelangkaan ini kita akan membahas lebih rinci lagi karena di minggu lalu kita hanya secara umum dan di minggu ini kita akan membahas permasalahan ekonomi berupa kelangkaan yang lebih rinci lagi. Nah, apa saja itu pengertian dari kelangkaan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kelangkaan, jenis-jenis daripada kelangkaan, serta bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada video yang akan kalian lihat. Ibu mau kalian perhatikan videonya, karena nanti di situ akan Ibu beri pertanyaan. Kalau ada yang bisa menjawabnya dengan baik, Ibu akan ngasih reward sama kalian. Yeay. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di kali ini saya, Dewi Firda Aska, akan sedikit menjelaskan mengenai permasalahan ekonomi yaitu berupa kelangkaan. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pada hari ini mengenai permasalahan ekonomi, ada kalanya kita melihat gambar yang ada di samping ini. Nah, teman-teman pasti pernah dong merasakan atau mengantri panjang antrian di SPBU, dan teman-teman juga pasti merasakan mengantri atau mencari gas 3 kg dari satu ke toko lainnya, tetapi toko tersebut menyebutkan bahwa gas tersebut kosong. Nah, ini menjadi suatu masalah bagi kita. Maka dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan sumber daya, kelangkaan sumber daya, di mana suatu kondisi kebutuhan itu jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat. Maka dari dua gambar tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana sumber daya atau alat pemenuh itu sangat terbatas, tetapi kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Itulah yang disebut dengan kelangkaan. Itu dia ya yang dikatakan dengan kelangkaan, suatu kondisi di mana sumber daya alamnya, sumber daya itu sangat terbatas namun kebutuhan manusia tidak terbatas. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang
Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan itu bisa terjadi. Yang pertama, letak geografis, perbedaan letak geografis. Nah, dari satu daerah ke daerah yang lainnya tentu memiliki perbedaan letak geografis, di mana ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang sangat tidak subur. Maka inilah salah satu yang menyebabkan faktor yang menyebabkan terjadi kelangkaan, yaitu perbedaan letak geografis. Kemudian yang kedua, adanya faktor daripada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan kelangkaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyaknya orang dalam suatu negara, maka akan mengakibatkan suatu sumber daya itu sangat terbatas. Maka pertumbuhan penduduk itu juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya adalah yang ketiga, kemampuan berproduksi. Setiap daerah kemampuan berproduksi itu sangat berbeda-beda. Contohnya saja, dalam hal kita memproduksi masker, sebelum pandemi terjadi, produksi hanya mempersiapkan masker itu hanya 500 buah, 500 memproduksi masker. Tetapi setelah pandemi, maka tidak bisa suatu daerah itu memproduksi lebih dari 500. Maka kebutuhannya manusia itu tidak terbatas, tapi kemampuan produksi itu sangat terbatas. Maka itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Maka ini bisa mengakibatkan inflasi pada permintaan. Kemudian selanjutnya, perkembangan teknologi. Semakin canggihnya suatu teknologi, maka akan mengakibatkan faktor yang menyebabkan suatu kelangkaan. Dan yang terakhir adanya bencana alam. Bencana alam pun juga bisa menyebabkan suatu kelangkaan. Mengapa? Karena kita contohkan pada tsunami yang terjadi pada 2004 silam di Aceh. Nah, itu menyebabkan kelangkaan air bersih. Karena tsunami yang datang kepada kota Aceh itu menyebabkan suatu kelangkaan air bersih terjadi, maka daerah lain menyumbangkan air bersihnya kepada Aceh. Maka itulah yang menyebabkan bencana alam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan. Itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan bisa terjadi. Baik, selanjutnya cara mengatasi kelangkaan. Nah, ada beberapa cara dalam mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menggunakan sumber daya dengan bijak. Kita sebagai manusia harus bisa menggunakan sumber daya dengan bijak agar kita tidak terjadi kelangkaan. Kemudian yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, kita harus bisa membedakan mana skala prioritas yang lebih penting dan mana skala prioritas yang tidak penting. Maka dengan begitu, suatu kelangkaan itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, menemukan sumber daya alternatif. Dan yang terakhir adalah menggunakan keuangan secara efisien. Nah, itulah tadi beberapa cara yang dapat mengatasi suatu kelangkaan. Oke, itu tadi beberapa sedikit penjelasan dari saya mengenai permasalahan ekonomi, yaitu berupa kelangkaan. Apa itu kelangkaan, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, serta bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Nah, semoga teman-teman semuanya bisa paham dan bisa mengerti mengenai kelangkaan ya. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini paham apa yang dijelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis daripada kelangkaan? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau gitu, kalau udah paham, Ibu lanjut ya. Kita masuk kepada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Siapa yang tahu faktor-faktor penyebab daripada kelangkaan? Oke, Bu. Oke, Dinda, apa aja? Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan itu ada 5. Yang pertama, sumber daya terbatas. Karena kok bisa sih sumber daya alam terbatas? Ada yang bisa jawab nggak? Coba Dina, kenapa? Sumber daya alam terbatas tuh karena kayak minyak dan gas itu, Bu, selalu dipakai sama manusia, tapi karena manusia yang semakin lama semakin banyak, jadi sumber daya alamnya tuh
Bu, gak sebanding dengan banyaknya manusia gitu Bu. Iya, betul sekali. Bisa jadi karena memang kondisi juga ya yang menyebabkan sumber daya terbatas. Karena ya setiap daerah itu kadang ada pertumbuhannya yang berbeda. Ada yang sangat subur, ada yang tidak subur. Dan itulah yang menyebabkan sumber daya terbatas. Kemudian yang kedua adanya perbedaan letak geografis. Nah, kenapa letak geografis itu bisa menyebabkan kelangkaan? Kenapa ya? Lupa Bu. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Fadel? Saya Bu. Ya, apa itu Fadel? Perbedaan letak geografis itu menyebabkan hasil alam. Setiap daerah itu mengalami perbedaan, yaitu dari daerah yang subur tanahnya, ada yang tidak subur, ada pula daerah yang kaya sumber mineral, dan ada daerah yang ketika di setiap daerah berbeda, maka sumber daya tersebut bisa menjadi kelangkaan air. Ya, betul ya yang dibilang Fadel. Oke, selanjutnya faktor penyebab kelangkaan yang ketiga. Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Oke, Sasti. Yaitu pertumbuhan penduduk, karena pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Oke, betul ya. Semakin banyaknya jumlah pertumbuhan penduduk itu maka akan semakin menyebabkan faktor kelangkaan karena kebutuhan manusia tidak terbatas tapi produksi kita terbatas. Selanjutnya faktor penyebab yang keempat, siapa yang mau jelaskan? Oke, Delva, apa itu? Bencana alam karena ulah manusia dapat menyebabkan kelangkaan seperti tsunami, gempa bumi, kekeringan. Jadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian baik dan sisi moral maupun fisik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ya, betul ya. Bencana alam itu pun juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan. Karena apa? Karena contohnya aja pada saat tsunami di Aceh, ya betul. Karena adanya air laut menimpa pada daerah Aceh menyebabkan air bersih di sana langka karena tercampur itu tadi air laut dengan air bersih. Jadi karena itu daerah-daerah lain mau nggak mau harus menyumbangkan air bersih ke daerah Aceh. Maka bencana alam termasuk faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang terakhir adalah faktor penyebab kelangkaan kemampuan produksi. Siapa di sini yang mau menjelaskannya? Dina coba Bu. Ya, Dina. Kemampuan produksi itu setiap daerah memiliki kemampuan produksi yang berbeda Bu. Hal ini Ya. disebabkan karena setiap daerah itu pasti memiliki faktor-faktor produksi yang berbeda. Contohnya itu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan. Itu Bu. Oke, ya betul ya. Kemampuan produksi pun juga menyebabkan faktor kelangkaan. Oke, setelah Ibu jelaskan mengenai pengertian dan kelangkaan jenis-jenis dan faktor-faktor penyebab kelangkaan, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham mengenai materi kita pada hari ini? Sudah paham? Udah, Bu. Alhamdulillah sangat paham. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi tahu ya apa saja yang menyebabkan kelangkaan yang terjadi? Tahu Bu, ada 5 kan Bu? Ya. Jadi Oke, selanjutnya memberi tugas untuk minggu depan. Tugasnya adalah kalian cari kasus atau cari berita kelangkaan yang ada di luar negeri. Luar negeri, Bu. Luar negeri. ya Bu. Ditulis tangan atau boleh apa, Bu? Berita kerjakan di HVS Oke Bu. dengan tulisan yang rapi. Berarti Bu beritanya di print nggak? Enggak, Oh iya. cuma dirangkum aja yang indah Oke Bu. dan dikerjakan di HVS. Sudah paham semua? Udah, Bu. Kalau sudah paham, minggu depan kita
Baik, Bu. Oke? Oke, Bu. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sekian dan Ibu akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu kelangkaan itu merupakan suatu sumber daya atau alat pemuasnya itu terbatas tapi tidak diimbangi dengan kebutuhan manusia. Nah, itulah yang dikatakan oleh kelangkaan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan itu ya adanya letak geografis, pertumbuhan penduduk, bencana alam, kemampuan berproduksi. Baik, Bu. Oke, udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.